Sampai begitu turun dari pesawat, tahu-tahu masuk ke bagian imigrasi. Dilihat paspornya, lihat namanya, lihat mukanya Habib Umar, langsung berapa detik, nggak nyampe semenit, krek, diterima. Silakan lewat. Orang yang kayak begini, yang wajahnya kayak begini, kami yakin nggak ada keburukan yang datang dari dia. Ini kalian percaya atau tidak teman-teman? Ini bukan masalah wajahnya itu yang mustahil berbuat kejahatan atau keburukan. Tapi kan ini katanya Pak Habib Jindan, kondisi negara Inggris atau Britania sedang panas, sedang genting. Artinya ini kan urusan besar teman-teman. Ya mungkin terjadi ya peperangan dengan negara lain teman-teman, sehingga dikhawatirkan oleh pihak negara, terutama melalui bandara, pasti ya akan melalui pemeriksaan yang ketat. Dan itu biasanya terjadi juga di negara manapun, termasuk di negeri kita di Indonesia teman-teman. Nah ini kok aneh ya, begitu mudahnya Pak Habib Umar ini lolos nggak sampai semenit, hanya karena alasan dari petugas bandara atau keimigrasian mengatakan muka-muka seperti ini ya tidak mungkin membawa dampak keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masih akan menyimak beberapa cuplikan video terkait Habib Umar. Dan ini mesti kalian simak karena ini disampaikan oleh beberapa narasumber yang berbeda. Ada terkait kisah dan ada juga terkait pujian atau pernyataan yang menurut saya ini sangat berlebihan ya. Seakan-akan katanya melihat ya Habib Umar ini ketika senyum seperti melihat Rasulullah SAW. Yang pertama kita simak dulu kisah yang diceritakan oleh Habib Jindan ketika Habib Umar beserta rombongan mungkin teman-teman masuk ke wilayah Britania, Inggris. Nah pada saat itu kondisi di wilayah tersebut sedang genting. Ya mungkin ada ketegangan negara Inggris mungkin dengan negara lain, mungkin bisa jadi teman-teman. Maka setiap orang yang masuk ke wilayah itu ya melalui bandara atau keimigrasian diperiksa sampai berjam-jam. Lebih-lebih yang muka-muka Arab katanya teman-teman. Namun ketika Habib Umar ya melalui keimigrasian atau bandara mungkin diperiksa langsung teman-teman, nggak sampai semenit langsung lolos ya. Ya maka Pak Umar Hafiz dan beberapa rombongan yang lain merasa heran. Ini beneran kita nggak diperiksa ya. Lalu petugas di bandara atau keimigrasian mengatakan benar, silahkan lolos. Muka-muka seperti orang ini, maksudnya Habib Umar, mustahil akan berbuat kejahatan katanya teman-teman. Ini luar biasa. Ya silahkan yang mau percaya, tapi yang nggak percaya juga teman-teman tentu berdasarkan ya logika, kemudian pertimbangan. Lah ini kan katanya masuk ke wilayah Britania, Inggris. Kondisi sedang genting teman-teman, kondisi sedang peperangan mungkin, ya ketegangan dengan negara lain. Ini kan teman-teman ya mustahil ya ada sebagian orang yang diberikan hak istimewa dalam kondisi genting seperti itu. Ya, katanya kan Pak Jindan muka-muka Arab diperiksa sampai 2-4 jam. Namun ketika Habib Umar yang diperiksa nggak sampai semenit, langsung diloloskan dengan alasan mukanya Pak Habib Umar ini mustahil berbuat kejahatan katanya. Baik, kita simak langsung saja lah videonya teman-teman seperti apa. Habib Umar waktu masuk ke Britania, ke Inggris, itu pas keadaan tuh lagi panas di sana. Panas. Ada tamu muka-muka Arab begitu, apalagi paspor dari Timur Tengah, udah masuk ke ruang interogasi, diinterogasi 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan intelijen di sana. Mereka udah bilang ya Habib, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengkondisikan sebab ini perkara urusan negara, keamanan negara, kita nggak punya akses ke situ. Dan ya jalanin deh, nggak apa-apa. Sampai begitu turun dari pesawat, tahu-tahu masuk ke bagian imigrasi, dilihat paspornya, lihat namanya, lihat mukanya Habib Umar, langsung berapa detik, nggak nyampe semenit, krek, diterima. Silakan lewat. Sampai itu orang nanya, udah beneran lewat? Nggak ada interogasi, nggak ada apa? Enggak, beneran nggak ada. Biasanya interogasi, dibilang lah orang yang kayak begini, yang wajahnya kayak begini, kami yakin nggak ada keburukan yang datang dari dia. Nggak bakal ngejahatin orang, wajah kayak begini nggak ngejahatin orang. Oh teman-teman, jadi katanya petugas keimigrasian di sana ketika memeriksa Pak Habib Umar yang nggak sampai semenit langsung diloloskan. Ya alasannya karena muka-muka seperti ini mustahil akan membawa keburukan, apalagi berbuat kejahatan katanya. Ini kalian percaya atau tidak teman-teman? Ini bukan masalah wajahnya itu yang mustahil berbuat kejahatan atau keburukan. Tapi kan ini katanya Pak Habib Jindan, kondisi negara Inggris atau Britania sedang panas, sedang genting. Artinya ini kan urusan besar teman-teman.
ya mungkin terjadi ya peperangan dengan negara lain teman-teman, sehingga dikhawatirkan oleh pihak negara terutama melalui bandara pasti ya akan melalui pemeriksaan yang ketat, dan itu biasanya terjadi juga di negara manapun termasuk di negeri kita di Indonesia teman-teman. Lah ini kok aneh ya, begitu mudahnya Pak Habib Umar ini lolos nggak sampai semenit hanya karena alasan dari petugas bandara atau keimigrasian mengatakan muka-muka seperti ini ya tidak mungkin membawa dampak keburukan atau berbuat kejahatan kepada orang lain teman-teman. Seperti itukah prosedur negara menurut kalian teman-teman? Seperti itukah ya gampangnya? Teman-teman, nggak semudah itu ya. Mau siapapun, mau dia ulama ke ustadz kiai ya, seperti apapun tersohor, lebih-lebih yang dikatakan oleh Pak Jindan ini kondisi negara sedang panas, sedang genting, pastilah tetap melalui prosedur ya. Tadi kan katanya Pak Jindan apalagi muka-muka Arab bahkan sampai diperiksa 2 sampai 4 jam. Lah Pak Habib Umar ini kan termasuk muka-muka Arab juga teman-teman. Ini saya khawatir teman-teman ya, cerita-cerita seperti ini ya tujuannya hanya untuk ya membesarkan Pak Habib Umar sendiri, junjungannya Pak Jindan sendiri ya, gurunya sendiri ya, agar orang lain menganggapnya ya spesial sekali, luar biasa sekali teman-teman ya. Kok semudah itu ya? Ini prosedur negara loh ya. Kok bisa pihak bandara atau keimigrasian main-main ya, main-main meloloskan teman-teman sesuka hatinya? Apakah seperti itu? Itu kan pasti dipantau teman-teman ya, petugas tersebut yang kok meloloskan orang tanpa melalui pemeriksaan. Baik teman-teman, kita simak video yang kedua ini dari Ustadz Adi Hidayat. Silahkan mau setuju dengan saya atau nggak setuju juga bebas teman-teman. Namun saya punya pandangan pribadi terkait pernyataan Ustadz Adi Hidayat ini. Jadi Ustadz Adi Hidayat mengatakan, saya kalau melihat Habib Umar itu ya, lebih-lebih ketika saya membaca misalkan sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi ya, Ustadz Hidayat merasa paling pas gitu. Sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi itu ada kepada Habib Umar teman-teman ya. Kemudian Ustadz Hidayat mengatakan kalau nggak percaya silahkan coba lihat ya. Jadi kita disuruh lihat Habib Umar teman-teman. Kemudian ya kita membayangkan ya seperti apa akhlak Nabi ada kepada Habib Umar. Ya silahkan mau setuju mau enggak, tapi saya pribadi nggak setuju teman-teman ya. Baik. Coba kita simak videonya. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang. Karena Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya. Gitu. Paling pas. Susah saya mengungkapkan itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan Bu, belajar tentang senyumnya Nabi. Dari istri Nabi selalu harmoni, bilangnya sayang, kadang bercanda. Itu kalau lagi bikin adonan Bu, tepung, Nabi itu masih sempat mencolek tepungnya, kemudian ditepikan di keningnya Sayyidah Saudah. Itu tuh sudah di atas 70 tahun. Lalu ketawa bersama, sayang, Masya Allah. Kapan kakek dan nenek terakhir kali panggil sayang itu? Ya, jadi Ustadz Hidayat ini seakan-akan susah untuk mengungkapkannya teman-teman ya. Ketika mempelajari sifat dan akhlak Rasulullah, ya yang paling pas beliau lihat ini ada kepada Habib Umar. Lebih-lebih ketika Habib Umar ini tersenyum katanya. Susah saya untuk mengungkapkannya katanya. Kalau nggak percaya kata Ustadz Hidayat, silahkan coba pelajari sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana senyum Rasulullah, itu ada kepada Habib Umar. Ya bagi saya pribadi ini berlebihan teman-teman ya, sangat-sangat berlebihan. Karena akhlak itu ya tidak cukup ya. Kalau kita bicara secara keseluruhan teman-teman, akhlak itu ya nggak cukup hanya dengan senyum teman-teman. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pemahamannya, isi ceramah dari seseorang tersebut ya. Jadi akhlak itu nggak mesti harus wajah teman-teman ya, gerak-gerik tubuh. Tapi ya apa yang keluar dari lisan seorang pendakwah, ya seorang kiai, seorang ustadz teman-teman, bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia bersesuaian teman-teman, maka itulah akhlak yang benar. Artinya dia menjaga adabnya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tidak berani membuat sesuatu di luar ajaran Allah, di luar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kita simak dari video-video para Habib, ya salah satunya Habib Umar teman-teman,
Masa iya Ustadz Adi Hidayah tidak tahu ya video-video yang sudah beredar terkait katanya Habib Umar ini sering didatangi oleh Rasulullah dalam kondisi terjaga di majelisnya. Ini bukan kata netizen saja, teman-teman. Seperti video-video yang sudah kita reaksi ketika mata Pak Habib Umar itu melotot, bukan. Ya, itu bukan kata netizen saja yang mengklaim, teman-teman. Mungkin ada sebagian dari muhibbin yang mengatakan Habib Umar tidak pernah secara langsung mengatakan dirinya melihat Nabi. Itu hanya kata netizen atau pengikutnya. Jangan lupa, ya, murid dari Habib Umar itu ketika diterjemahkan, ketika ceramah diterjemahkan oleh Habib Idrus Al-Idrus, ya, mengatakan seperti itu. Yaitu Habib Umar ini pernah didatangi oleh Rasulullah SAW secara qadatan, secara langsung. Kemudian diajarkan bacaan solawat yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain. Itu kata muridnya, murid Habib Umar. Nah, kalau memang ya Habib Umar misalkan menolak pernyataan tersebut, pasti ya secara adab harus beliau bantah. Tapi sampai hari ini pernah tidak kita dengar bantahan dari Habib Umar terkait kisah-kisah tentang dirinya yang punya karomah ini, karomah itu. Katanya Habib Umar juga pernah melihat ribuan malaikat yang turun dari langit, teman-teman. Ya, coba. Ya, apa mungkin tidak pernah sampai di telinga Habib Umar terkait kisah-kisah tersebut? Ya, kalau Habib Umar itu, teman-teman, menolak, ya, membantah cerita tersebut, ya, harusnya ada bantahannya, teman-teman. Jangan ya biarkan menjadi berkembang, menjadi liar. Ya, dan beliau terus dituduh seperti ini, seperti itu. Tapi buktinya, teman-teman, nggak ada bantahan sampai hari ini. Bahkan itu yang saya katakan tadi, muridnya sendiri yang berkata seperti itu. Silahkan kalian cari videonya, ada di YouTube. Ya, diterjemahkan oleh Habib Idrus Al-Idrus. Ya, diceritakan di situ Habib Umar pernah didatangi di salah satu masjid, teman-teman, oleh Rasulullah dalam kondisi terjaga. Dan waktu itu Habib Umar sedang bersama Habib, ya, Habib yang lain, Habib Ali kalau tidak salah namanya, teman-teman. Di situ diajarkan katanya Rasulullah bacaan sholawat tertentu oleh Rasulullah secara terjaga. Ini bukan kata netizen, tapi kata murid Habib Umar. Lah, muridnya nih tahu dari mana kalau nggak diceritakan misalkan oleh Habib Umar? Secara logika seperti itu, teman-teman. Ya. Dan kalau itu nggak benar, mana bantahannya dari Habib Umar? Harusnya kan seperti itu, ulama, ustadz, kiai. Kalau memang itu nggak benar, ya bantah, teman-teman, terkait. Apalagi itu kaitannya tentang diri sendiri yang bisa menjadi fitnah besar bagi orang lain, teman-teman. Tapi sampai sekarang nggak ada bantahannya, teman-teman. Ya, silahkanlah kalian mempertimbangkan, teman-teman. Taib. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa kita share-share, ya. Silahkan kalian cerna kedua video ini, teman-teman, ya. Yang mau setuju, ya silahkan setuju dengan pernyataan Habib Jindan atau Ustadz Adi Hidayah. Tapi ya bagi saya pribadi, saya berhak punya argumen sendiri, teman-teman. Ya, saya bukan hanya sekadar mengkritis, tetapi melalui pertimbangan dan perbandingan juga, teman-teman, terkait kisah Habib Jindan, kemudian pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat yang saya pribadi menganggapnya terlalu berlebihan, teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.